Bapak Ibu saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, saat ini saya sedang berada mengagumi tembok yang luar biasa tingginya, dan saya pikir ini kurang lebih sekitar 3 atau sampai 5 meter Bapak Ibu saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan. Nah, saya jadi teringat satu kisah di dalam firman Tuhan, di mana ada sebuah kisah tentang tembok yang bernama tembok Yeriko. Bapak Ibu saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, tentu tembok Yeriko lebih tinggi daripada ini dan bahannya pun tebal. Cuman ada satu hal yang spektakuler yang Tuhan kerjakan, di mana ketika Tuhan memerintahkan Yosua dan para prajuritnya untuk mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 hari. 6 hari sekali selama 6 hari, dan hari yang ketujuh harus mengelilingi tembok Yeriko itu 7 kali. Dan spektakulernya, ajaibnya Tuhan kita luar biasa. Tembok yang tinggi, tembok yang luar biasa, tembok yang tebal, tentunya itu tembok kota, di mana harus melindungi kota. Tembok itu bisa rubuh dan tembok itu bisa runtuh dan hancur, bukan dengan kekuatan mesin, bukan dengan kekuatan palu, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, saya akan membacakan dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-10. Yosua pasal 6 ayat yang ke-10 katakan begini: tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, ada satu perintah yang Yosua katakan kepada para prajuritnya, jangan bersorak dan jangan perdengarkan suaramu selama mengelilingi tembok itu 6 kali, dan bahkan yang ketujuh 7 kali, dan tanpa ada suara. Mungkin bagi kita adalah hal yang mustahil, tetapi ini merupakan salah satu syarat yang diberikan, dan Yosua dan prajuritnya harus taat. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ketika kita disuruh tidak ngomong, puasa ngomong. Bukan hal yang mudah ketika kita sebagai makhluk sosial harus puasa. Bukan puasa nahan lapar, bukan puasa yang lain, tapi bagaimana kita puasa ngomong supaya terjadi mujizat. Dan tembok Yeriko yang tinggi itu Tuhan nyatakan mujizatnya, dan akhirnya tembok itu hancur. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin kita tidak bisa berkata, bagaimana saya harus puasa ngomong. Ngomong itu setiap hari harus berkata-kata, harus sekian kata. Tetapi ada waktunya ketika kita merendahkan hati, merendahkan diri kita, kita puasa ngomong. Mungkin ketika hati kita lagi emosi, mungkin ketika kita lagi marah, mungkin ketika kita lagi panas hati, puasa ngomong. Puasa untuk kita tidak mengata-ngatai orang, puasa untuk kita tidak bersungut-sungut, puasa untuk kita tidak berkata-kata yang negatif, baik tentang Tuhan dan juga tentang manusia sesama kita. Kalau engkau mau melihat mujizat seperti tembok Yeriko yang runtuh itu, mari kita belajar taat Bapak Ibu saudara-saudari. Sekali lagi, gak mudah ketika kita makhluk sosial yang biasa ngomong. Sini ditengahkan, jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Jangan ada sepatah kata pun, diam. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan? Kadang ketika kita ada masalah, kadang ketika kita sedang disakiti, kadang kita marah, kadang ketika kita emosi, yang kita pertunjukkan emosi adalah ucapan kita, sehingga ucapan itu pedas rasanya, ucapan kita melukai orang, ucapan kita menyinggung orang, bahkan ucapan kita itu membuat orang menjadi luka hati. Apapun itu, kalau engkau dalam mengalami masalah, belajar untuk puasa ngomong. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati. Amsal katakan di dalam banyak omong tuh banyak kesalahan. Mari kita belajar ketika kita menghadapi apapun juga, kita ngobrol sama Tuhan. Kita belajar untuk menekankan emosi kita. Jangan kita umbar emosi kita dengan kata-kata kita. Dan biarlah Tuhan menyertai kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
Kalau kami membaca dalam firman Tuhan, ada tembok Yeriko yang dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa runtuhkan tembok kota Yeriko itu dengan caranya Tuhan. Dan kami belajar taat Tuhan ketika Yosua memerintahkan prajuritnya untuk tidak memperdengarkan suara sedikit pun. Kami juga belajar bagaimana ketika kami untuk puasa berbicara, ketika kami emosi, ketika kami marah, ketika mungkin kami dalam masalah, kami belajar untuk tidak berkata-kata yang negatif. Kami diam, kami ada menaruh doa kepada Tuhan, sehingga ketika kami emosi, ketika kami marah, ketika kami dalam masalah, tidak ada yang dilukai dan tidak ada yang terlukai. Ampuni kami kalau mungkin selama ini ucapan kami menyinggung orang. Ampuni kami kalau ucapan kami melukai hati orang. Dan kami belajar Tuhan, kalau memang kami dalam keadaan yang tidak baik, lebih baik kami berpuasa ngomong. Dan kami tahu Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kami. Berkati kami sepanjang kami istirahat malam hari ini. Dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada kalanya kita harus puasa ngomong. Sebab di dalam banyak pembicaraan akan ada banyak pelanggaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Tuhan memberkati.